I'm shaking, drinking all this coffee. Halo saudara semua, thank you so much for click on this video. Salam kenal, beta Vivi Aihuan. Dan kali ini beta sing sendiri, beta bersama-sama dengan Kak Audra Batiasina, atau panggil Kak Audra. Dan kalau ada dari bos saudara yang baru pertama kali singgah ke channel ini, selamat datang ya. Nah, ini adalah segmen terbaru dari channel Beta, yaitu segmen Mahina Bacarita. Dan tamu spesial yang pertama kali akan Katong hadirkan di segmen ini adalah Kak Audra. Nah, untuk saudara yang penasaran Kak Audra ini siapa, sepak terjangnya, karirnya seperti apa, make sure to keep on watching. Nah, Kak Audra ini nama lengkapnya Audra Theophilia Batiasina. Betul toh? Betul. Nah, Kak Audra merupakan lulusan atau sarjana pendidikan bahasa Inggris di Universitas Patimura. Kemudian Kak Audra juga merupakan lulusan magister pendidikan di Universitas Kanjuruhan Malang. Kak Audra juga merupakan Jujaro Maluku tahun 2008 sekaligus top 10 Duta Wisata Indonesia tahun 2008. Benar? Oke, wow. Baru sampai situ saya wow. Next, Kak Audra juga merupakan alumni Pertukaran Pemuda Antar Negara untuk program SEAP, The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Keren. Tahun 2013. Keren Kak Audra, keren. Kak Audra juga merupakan alumni Harvard Business School Online, course April sampai Juni tahun 2020 ini. Kak Audra juga merupakan Public Relations Specialist in Hotel Industry sejak tahun 2012. Lagi nih, Kak Audra juga merupakan Professional Bilingual Master of Ceremony, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia sejak tahun 2008. Dewak. Lanjut, masih banyak guys, masih banyak. Kak Audra juga merupakan lulusan Skill Academy Course Public Speaking and Master Ceremony April tahun 2020. Tolong dong tangan yang Oke, itu Katong sudah dengar sedikit tentang Kakak Audra punya background, tapi itu masih sedikit dari karirnya Kakak Audra, perjalanannya Kakak Audra selama ini. Nah, Kakak Audra mungkin mau bilang sesuatu sebelum Katong mulai. Jangan tegang, santai. Mungkin ini edisi perdana, Iya, jadi tegangnya parah gitu. Edisi perdana. I wanna say thank you untuk Vivi dan tim. Ada 7.500 orang di sini ya, luar biasa gitu kan. Terima kasih sudah undang Beta untuk hadir sebagai tamu perdana nih di Dong punya YouTube channel. Namanya Vivi Aihuan. Vivi Aihuan. Aihuan. I always say wrong with that. Oke. Gitu. Nah, Beta pribadi sangat mengagumi Kakak Audra. Saya juga sangat mengagumi. Personally sangat mengagumi Kakak Audra. Kakak Audra juga merupakan Beta punya senior di PCMI Maluku. Apa itu PCMI? Asosiasi Alumni Pertukaran Pemuda Antar Negara. Nah, pasti banyak yang tahu Kakak Audra, tapi mungkin ada yang penasaran Kakak Audra punya sepak terjangnya bagaimana, karirnya sampai sekarang ini bagaimana. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Katong akan bikin sesi Q&A dengan Kakak Audra. Takut ya? Pertanyaan-pertanyaannya sudah Beta siapkan. Katong bisa langsung saja Kakak Audra di pertanyaan pertama. Bisa sing susah tuh? Seng, tenang. Oke, Kakak Audra. Can you please tell a short story dari awal perjalanan Kak Audra terjun ke dunia karir Kak Audra sekarang? Short story, it should be satu tesis. Now, kalau mau dibilang satu kata itu grace sih, gitu. Anugerah banget bisa sampai di titik ini karena perjalanan sing mudah, beta sampai di titik ini. Lahir dari keluarga yang sederhana, di mana beta harus berjuang angkat orang tua punya muka. Satu aja beta punya prinsip bahwa beta harus angkat beta punya papa dan beta punya mama muka, gitu. Jadi berjuang dari titik nol bahkan minus sampai di detik ini, menjalani semua dengan ikhlas dan bagaimana bisa juga embrace yourself as who you are, tapi juga harus bisa mengubah saya punya diri jadi lebih baik. Itu aja sih beta motivasi dari dulu sampai sekarang.
sampai puji Tuhan bisa ada di titik ini, yang gampang tapi juga yang sulit. Jadi if I can, you can. If I can, you can. Oke. Oke kakak, ketemu lanjut ya. Yes, Bibi. Ya, jadi seperti yang tadi di awal waktu kita gambarkan Kakak Audra punya background. Jadi kan Kakak Audra ini juga merupakan alumni Pertukaran Pemuda Antar Negara khusus untuk kapal pemuda Asia Tenggara dan Jepang. Nah, program SEAP ini bagaimana kakak, dan kakak punya pengalaman apa? Mungkin ada memori yang valuable yang bisa kakak dapat selama program itu bagaimana? Mungkin kakak bisa ceritakan briefly. Oke. Program pertukaran pemuda antar negara kalau kita punya tuh ya katong singkat itu dengan SEAP. Nah, SEAP ini salah satu program soft diplomacy dari negara Jepang ke negara Asia Tenggara. Ya. Jadi lewat pemudanya. Jadi empowering youth yang mereka tekankan di sini, mengumpulkan semua pemuda dari perwakilan pemuda dari negara ASEAN dan juga Jepang untuk bisa empowering untuk jadi sesuatu dan juga bisa berdampak bagi lingkungan. Pulang harus bisa berdampak bukan hanya di negara tapi juga bisa ke provinsi masing-masing untuk bisa berdampak. Dan kalau mau dibilang value apa yang beta dapat di SEAP, sebenarnya SEAP itu momen beta life changing, beta punya stepping stone di sana. Kalau mau dibilang yang beta berubah di SEAP ialah, to be honest, beta sangat spotlight orangnya. Nah, di SEAP beta belajar untuk menghargai orang lain, menerima orang lain sebagaimana kelebihan dan kekurangan mereka, memberikan orang lain itu juga kesempatan untuk bisa berbicara, untuk bisa speak up, untuk juga keluarkan mereka punya ide. Dan di SEAP itu beta bisa menerima semua orang dari berbagai macam latar belakang gitu. Itu yang paling. Atau lanjut ya kakak ya di pertanyaan berikutnya. Nah, jangan susah-susah. Nah, kan kakak Audra merupakan Jujaro Maluku nih tahun 2008. Can you please give your opinion about women in Maluku in terms of education atau mindsetnya, empowermentnya, atau equality-nya? Dan mungkin apa perbedaan yang Kak Audra lihat dari perempuan Maluku pada zaman yang dulu dengan yang sekarang itu kayak bagaimana? Oke, actually I'm not expert di bidang perempuan sih. Cuman kalau mau dibilang my personal experience, kalau dulu itu Indonesia ini kan sistemnya patriarki. Jadi benar-benar laki-laki tuh take big role. Nah, Maluku juga sama gitu. Makanya kalau dulu tuh benar-benar perempuan itu lu ya mau dibilang tetap harus di rumah, melayani suami, masak dan lain-lain gitu. Jadi tidak terlalu diberikan porsi yang besar dalam bidang edukasi, bahkan juga dalam segala hal termasuk bidang politik dan lain-lain. Sekarang beta lihat perkembangan zaman, apalagi sudah masuknya internet, teknologi sudah lumayan banyak. Jadi perubahan perempuannya juga sudah terbuka wawasannya, mindsetnya juga sih. Jadi it's all about mindset kalau mau dibilang, karena satu generasi atau satu bangsa kalau mau dibilang rubah semuanya ya rubah mereka punya mindset gitu. Jadi karena sudah banyaknya masuknya internet dan teknologi, jadi perempuan itu sudah benar-benar sadar akan kemampuan kapasitas bahwa beta juga bisa ngerjain kerjaannya laki-laki gitu kan. Equality bukan berarti ya sama dalam arti tenaga gitu, kekuatan gitu, fisik gitu, tapi juga sama dalam kesempatan. Jadi bagaimana perempuan-perempuan sekarang juga sudah banget bisa memanfaatkan semua teknologi, perkembangan zaman, internet, apalagi kita bakal masuk bonus demografi, ya kan, itu sangat penting. Udah mulai sadar akan itu. Makanya kalau mau beta lihat bahwa apalagi tinggal Maluku nih mindsetnya anak-anak di sini yang lebih disentil bahasanya. Kita semua udah pinter-pinter, udah kreatif, udah inovasi, tinggal disentil aja maka lebih tambah shine bright like a diamond. Oke, itu Kak Audra punya pendapat tentang bagaimana perempuan di Maluku. Jadi apakah realitas tentang perempuan di Maluku ini yang membuat Kakak Audra mungkin juga dengan teman-teman merasa terpanggil untuk membentuk komunitas Jujaro ID? Jadi untuk saudara yang penasaran apa itu Jujaro ID, kebetulan ini perdana Kakak Audra ada di sini dan akan sharing ke katong semua tentang apa itu Jujaro ID. Jadi silakan kakak. Eksklusif loh sebenarnya ini, belum pernah muncul kemana-mana. Saya merasa sangat tersanjung. So it's a good point sih. Iya,
kalau lebih dibilang tadi link antara kenyataan yang terjadi sekarang soal perempuan di Maluku, iya itu yang bikin beta sama dua teman, Stella dan Sean, katong tiga bangun yang namanya komunitas Jujaro ini gitu. Yang katong pilih ialah generasi remaja perempuannya. Iya. Ya namanya Jujaro itu artinya perempuan muda Maluku yang belum menikah. Iya. Jadi katong pilih itu kenapa? Karena we believe bahwa untuk menciptakan satu generasi perempuan yang hebat harus dibentuk dari fondasi generasi remaja perempuan yang Iya. kuat gitu. So ini adalah merupakan landasan sebenarnya why we built this. Jadi Kak Audra, how did you start Jujaro ID? Bagaimana Kak Audra memulai Cerita komunitas ini? Okay. It started dengan sebuah calling, panggilan 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu terbentuklah sebuah persahabatan asik. We call it Aurelia karena Audra, Stella, Shane. Katong tiga punya nama. Katong tiga benar-benar terpanggil dari awal berteman itu, terpanggil untuk generasi remaja perempuan karena waktu di zaman katong itu banyak yang menikah muda, banyak yang putus sekolah, itu ceritanya saya goosebumps, banyak yang putus sekolah, banyak yang mendapat kekerasan dalam bahkan kekerasan seksual dari papanya sendiri, itu zaman katong tuh banyak banget. Jadi itu tuh jadi concern katong bahwa gila kalau model kayak begini perempuannya gimana generasi ke depan gini, karena if you talk about women berarti katong talk about one generation, karena satu generasi itu lahir dari perempuannya. Jadi kalau mereka tidak siap dalam mental untuk bisa menghadapi satu kehidupan dewasa, maka bakalan hancur generasi ke depannya. Nah, terpulang dari realita itu, makanya katong gigih banget untuk bangun satu komunitas ini yang katong sebut Jujaro. Nah itu katong tiga tuh sudah tersebar kemana-mana dulu, satu sudah kerja bla 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 bla, masing-masing udah took apart di bidangnya masing-masing, terus tiba-tiba katong di sini, katong kembali lagi di Ambon, pulang lagi ke Ambon, padahal kalau menurut bilang the biggest ambition of mine itu beta tidak mau balik lagi ke Indonesia. Cuman ternyata di situ beta mengalami peperangan mengenai my thought bahwa beta harus pilih ambisi atau panggilan. Nah dari situ beta menyadari bahwa karena gini, ini short story, beta selalu sih sharing buat beta pun teman-teman bahkan adik-adik bahwa gelas itu tempat untuk taruh air kan, tapi bisa taruh kelereng, bisa taruh pasir, iya gitu. Tapi apakah tujuan dari gelas itu untuk taruh kelereng atau pasir? No, tujuan dari gelas itu diciptakan untuk taruh air, untuk diminum. So kayak beta, Vivi bisa bikin banyak hal, tapi what's your calling gitu? Sudah temukan panggilan atau belum? Nah dari situ beta merasa bahwa beta hidup akan useless walaupun beta hebat mungkin di luar negeri, tapi beta hidup merasa akan useless kalau beta tidak hidup dalam beta punya panggilan. That's why beta balik, karena beta panggilan untuk ngebangun generasi perempuan di Maluku. Beta balik dan beta juga punya teman dua, katong build it. Disitulah katong start, sudah punya value itu tinggal di tahun ini, because bukan karena COVID, katong sudah dari awal tahun, dari Januari katong sudah benar-benar how to turn idea calling into reality. It matters. Nah dari situ katong belajar untuk rangkum katong punya ide-ide. Nah COVID ini katong mau dibilang ini bagian dari akselerasi. Jadi bikin akan percepat aja gitu. Padahal katong pun kegiatan-kegiatan tuh harusnya offline, tapi ternyata it could be online gitu. Jadi untuk Kak Audra, Jujaro ID ini apa? Platformnya, tujuannya untuk apa? Kakak Audra yang punya harapan ke depannya dengan Jujaro ID ini, harapannya apa? Kayak gitu. Komunitas Jujaro ini merupakan satu komunitas untuk memberdayakan generasi remaja muda Maluku. Nah, katong punya kegiatan sih banyak gitu. Yang katong mulai muncul di Maret awal kemarin itu lewat social media platforms gitu. Katong kasih kata-kata motivasi lewat Jujaro Caring gitu. Bagaimana katong memotivasi apa yang beta, Stella dan Shane sudah punya, itu yang katong sharing gitu. Bukan katong sharing dari apa yang katong hebat, tapi katong sharing dari katong bahkan punya kelemahan-kelemahan. Di situ katong belajar banyak dengan katong punya kejatuhan. After Jujaro Caring, ada juga katong punya Jujaro Inspiring. Ini salah satu wajah Jujaro Inspiringnya.
Nah, kenapa katanya sebutin Jujoro inspiring? Karena mengubah mindset anak-anak tuh mereka harus lihat sosok yang mereka bisa panut gitu. Wah, keren ya dia gitu. Tapi ternyata dari sosok itu mereka juga bisa lihat sosok yang mereka panuti tuh punya juga kelemahan gitu. Jadi mereka bisa belajar dari plus minusnya. Makanya adanya Jujoro inspiring. Nah, kemudian ada Jujoro Story gitu. Mirip ini sih Jujoro Story-nya. Nah, itu kita menghadirkan sosok inspiratif untuk juga bisa memberikan sharing mereka punya story tadi mengenai mereka punya kelebihan sama kelemahan. Nah, karena gini, orang selalu cari rahasia suksesnya apa sih? Tapi sebenarnya kunci pengen jadi sukses dengan tahu orang lain punya kegagalan. Dari kegagalan itu lu tutupi, oke, gue nggak mau lewat jalan situ gitu, makanya beta lewat jalan lain gitu kan. Nah, jadi dari situ yang mereka di Jujoro Story sosok-sosok ini lebih sharing tuh mereka punya kegagalan. Dari situ anak-anak bisa belajar, ya ampun, ternyata contoh Lenda Putri Pariwisata tuh pernah insecure loh gitu. Ternyata siapa lagi sosok-sosok hebat mereka, ternyata pernah lewatin ini loh, titik nolnya ternyata sama loh dengan beta gitu. Berarti untuk jadi seorang mereka, beta bisa karena titik nolnya sama. Tinggal beta jangan lewatin jalan mereka, beta jangan lewat jalan ini biar cepet gitu. Kayak gitu, itu munculnya Jujoro Story. Nah, kemudian yang paling terbaru baru selesai kemarin 17 Agustus 1 sampai 17 Agustus itu kita punya Jujoro Camp online masuk di kita punya bagian Jujoro Academy gitu. Nah, Jujoro Academy itu mengenai ketemu fokus di edukasi karena memang beta backgroundnya juga edukasi dan Jujoro ini untuk kita empowering. Jadi mereka mau di empowering bagaimana karena kalau nggak di well educated gitu kan. Jadi di sini kita punya Jujoro Academy juga. Nah, yang sudah kita launching kemarin itu Jujoro Camp online gitu. Awalnya sih sebelum ada Covid ini Jujoro Camp saja gitu. Cuman karena online pengen dipercepat, kayak trainer-trainernya juga sudah sangat ayo dong bikin gitu. Makanya kita bikinlah Jujoro Camp online. Nah, di sini kita tagline-nya memang empowering girls to speak gitu. You can. Jadi Jujoro Camp online kan itu singkatannya tuh you can gitu kan. Jadi di sini kenapa empowering girls to speak gitu? Karena sebenarnya ini bukan hanya terjadi di generasi perempuan tapi juga di anak muda. Kita sudah terbentuk dengan di sekolah tuh udah ada fatalisme pendidikan kalau beta bilang bahwa ketika kata mau kasih pendapat tuh takut karena ketika kasih pendapat kita dipermalukan oleh guru sendiri, mau angkat tangan, tau apa gitu. Nah, itulah yang menjadi bikin beta gatel, apalagi beta terjun di dunia pendidikan yang which is beta background pendidikannya pendidikan gitu kan, pengen bener-bener bilang mereka untuk you have to speak up gitu, no matter what, which is dirimu harus punya background, makanya harus well educated, belajar sebelum ngomong tuh difilter semuanya dikasih pengertian itu. Nah, di Jujoro Camp online ini kita godok mereka banget untuk mereka dapat materi-materi yang pernah dong dapat di sekolah, jalur pendidikan apapun, kayak soft skill, kemudian pendidikan karakter gitu, dan mempersiapkan mereka juga ada volunteerism. Bagaimana juga setelah ini mereka di Jujoro Camp online dapat materi semua free yang kalau mau dibilang public speaking yang kasih David Rizal, which is dia adalah news anchor-nya Liputan 6 SCTV gitu, yang dia juga S1-nya komunikasi, yang kalau mau dibilang dikasih materi public speaking itu bisa jutaan. Tapi kalian bisa dapat di sini tuh gratis, bahkan kita punya special trainer kemarin Billy Mambrasar juga, staf khusus presiden yang dimana dia sibuk banget, tapi itu udah dari 1 bulan awal tuh beta tuh sebenarnya malu hati bilang dia kan, cuman dia tuh yang ingetin beta, udah kapan beta punya jadwal, itu yang beta wow, dan beta bersyukur bahwa ketika beta mulai sesuatu ini dengan hati dan dengan tujuan yang benar, Tuhan tuh datangkan aja orang-orang yang baik gitu, yang I don't know dari mana tuh mereka bisa datang gitu. Bahkan back to the story dari awal, kalau betul-betul cerita sedikit, ini juga kan ketemu punya logo ini rebranding gitu, rebranding logo. Dan itu kalau mau betul bilang yang bikin ini Sinta Lau, anak Ambon banget, yang dia sementara mengambil pendidikan di USA, itu Art Institute di San Francisco. Dan itu dia yang waktu tahu platform ini ada, dia yang mau bikin semua desain logo dan dia rebranding semua. Itu beta merasa blessing sih. Makanya kalau mau dibilang beta hidup bahkan Jujoro ini semua grace, anugerah banget. Jadi di Jujoro Camp online
ketika beta bilang anak-anak kalian dapat di sini gratis, maka kalian harus juga kasih gratis. Maka output dari kegiatan ini after this, mereka sudah bikin, mereka punya program secara konsep dan mereka akan mulai akan merealisasikan, ada yang tahun ini, ada yang persiapan tahun depan, karena mereka punya program itu dari skala kecil bahkan sampai skala besar. Intinya program mereka harus benar-benar bisa berdampak ke orang lain, bukan mereka catut program dari lain, tapi dari mereka itu siapa gitu. Jadi di Jujaro Camp Online kalau mau dibilang beta satu bagian metamorfosis. Jadi mereka yang belum tahu bahkan mereka itu siapa di sini, bahkan karena ada sesi psikologinya. Mereka diajarin sampai mereka tahu kapasitas mereka siapa dan apa, sehingga lalu mereka bisa bikin sesuatu hal juga yang berdampak sesuai dengan kapasitas mereka. Karena background anak-anak kan ini beda. Mereka tuh bukan hanya di Ambon, ada di Masohi, Dobo, bahkan di Makassar, Jakarta gitu. Karena kita buka online kan. Nah mereka bagaimana mereka bisa pulang lagi ke daerah, maksudnya tempat mereka masing-masing, dan juga mereka bisa berdampak gitu. Perubahan yang beta lihat sama anak-anak tuh kalau mau dibilang, apalagi yang di Masohi sama Dobo gitu, mereka perubahan mereka yang drastis tuh, mereka tuh udah jadi sorotan gitu, yang kayak karena di Masohi tuh anak SMA gitu, di Masohi dia bilang kakak Audra, banyak tuh yang sucet Ona, namanya Ona kan, banyak sucet Ona, kata tanya dapat materi apa, sharing dong, dan itu tuh bukan seumuran Ona, kakak kuliah di sini kakak gitu. Bagus. Sampai dia tuh buka sendiri itu, silahkan bertanya, dan setelah itu kalau dia mau tanya lanjut dia tuh video call dengan mereka, dia jelasin apa yang dia kasih. So it's just like dari situ aja mereka belum bikin program aja itu sudah sesuatu hal yang sudah di look up sampai beta angka gini, wow luar biasa. Karena beta tekanin dari awal, salah satu persyaratan masuk Jujaro kan mereka kan diseleksi dari 80 peserta, mereka jadi cuma 15 orang. Kenapa? Karena pendidikan tuh memang kan kalau misalnya katong mau one on one banget ya, beta merasa quality matter, quality over quantity. Jadi di situ mereka digembleng banget sama trainer, sehingga mereka benar-benar 15 ini katong lihat memang 15, tapi sebenarnya beta lagi lihat 15.000 perempuan. Karena satu orang bakal bisa dia berdampak banyak gitu sih. Jadi itu yang terbaru yang katong bikin, dan kedepannya puji Tuhan semoga nanti bakalan lanjut dan lanjut. Amin. Oh, It's a long story ya. terbaik. Karena Ya. kalau boleh tahu materi-materi apa saja yang dibagikan untuk adik-adik yang ikut Jujaro Camp Online? Iya, tadi soft skillnya tuh ada public speaking, bahkan ada leadership skill. Jadi leadership skill kenapa kita mau itu? Karena mereka itu tadi sistem patriarki itu. Jadi pengen speak up dalam segala hal, lu harus jadi leader gitu. Bahkan untuk diri lu sendiri, saya harus jadi leader gitu untuk ngeputusin sesuatu gitu. Jadi di situ keren banget. Kemarin kalau mau dibilang kita share sedikit, Billy yang kasih kepemimpinan sekarang tuh, kepemimpinan bukan lagi yang otoriter yang kayak saya harus bikin ini, tapi sekarang tuh udah humility leadership gitu. Dan itu puji Tuhan dari awal tuh itu yang beta tekankan di tim gitu, di tim Jujaro waktu awal, karena humility itu paling penting. Kerendahan hati, mau bikin apa-apa di sini tuh katong semua melayani gitu. Ketika katong melayani ya katong harus punya jiwa humble banget untuk benar-benar bisa mengangkat orang gitu. Selain itu ada juga tadi ya dari awal tuh katong mulai dari sesi psikologi. Jadi anak-anak dikasih bukan materi, mereka diajak untuk mengenali siapa mereka. Di sesi itu tuh pada nangis semua, karena mereka akhirnya terbuka, merasa Jujaro tuh, semua bilang merasa Jujaro tuh kayak rumah. Sudah saya ngerasa lagi lain orang asing, karena mereka udah bener-bener dibikin satu, padahal itu baru online loh. Kita sih membayangkan kalau itu offline, oh my god gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang materi-materi yang mereka dapat itu sebenarnya berangkat dari semua pengalaman yang sudah pernah beta ikut gitu. Mau ikut Jujaro, mau ikut SEAP gitu, itu semua beta rangkum jadilah ini gitu. Jadi kalau mau dibilang Jujaro Camp Online tahap persiapan mereka, after this mereka mau ikut pageant, putri-putrian, bahkan program-program pertukaran, mereka sudah kaget gitu. Artinya bahkan ini beta bikin 15 orang surat perjanjian. Mereka tulis di atas meterai bahwa after this mereka akan melakukan sesuatu yang berdampak untuk Maluku. Bukan mengenai masalah punishment, itu lebih personal responsibility, bahwa ya gue sign ini berarti gue sign untuk Maluku. Gue sign kayak sudah punya kontrak mental sama Maluku bahwa gue harus bikin, lebih ke situ sih. Baik. Merinding cok. keren. Nah
Bapak Saudara, katong kali ini juga kedatangan, katong punya salah satu narasumber yang luar biasa. Di sini sudah ada dengan katong Kakak Sean Stefani Watimuri. Kakak Sean ini juga merupakan co-founder dari Jujaro ID, sama-sama dengan Kakak Audra dan salah satu teman lagi, Kak Stella ya. Yes. Stella, ya. Nah, Kak Sean ini merupakan sarjana public relation dari Atmajaya Yogyakarta University. Betul Kakak? Lebih ke ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Oh iya. Cuman course-nya itu. Oh ya, public relation. Siap. Kakak Sean juga merupakan alumni Harvard Business School Online, sama-sama dengan Kakak Audra tadi. Yes. Berarti course-nya Diracuni. dari bulan April sampai bulan Juni 2020. Kemudian Kakak Sean juga merupakan sales dan public relations specialist in hotel industry, sama juga berarti ya? Iya, Aha. betul. Tapi ini PR, beta Ini PR, PR, ada ini salesnya. sales marketing. Sejak tahun 2014. Kemudian juga key account merchandise di Femina Group Jakarta dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Kemudian Kak Sean juga merupakan news anchor di RPK FM Jakarta dari tahun 2012 sampai 2014. Oke, jadi seperti yang tadi Beta sudah bilang, Kak Sean juga merupakan co-founder dari Jujaro ID. Mungkin Kak Sean mau sharing sedikit selain yang tadi Kak Audra sudah bilang, Kak Sean punya harapan apa dengan adanya platform ini? Kalau untuk harapannya sih biar biar kita punya callingnya itu bisa tertransfer ke teman-teman yang ada di Maluku, khususnya untuk teman-teman perempuan ya, Iya. perempuan-perempuan muda yang ada di Maluku, karena kan memang kita concern di situ. Terus bukan cuman kita buat satu platform terus dia usianya ya hanya kayak short gitu loh. Iya. Jadi kita harapnya bisa kayak long last gitu. Jadi setiap program yang nanti akan kita buat juga itu juga akan berdampak Iya. buat teman-teman, dan teman-teman juga bisa jadi kayak perwakilannya kita Iya, juga. benar. Jadi bukan cuman kita saja, tapi mereka sebagai perpanjang Iya, tangannya benar. kami. Kayak gitu. Jadi dengan kelas yang you can tadi yang tadi Kak Audra sudah jelasin, nah itu jadi hadirnya 15 orang ini dia akan menghasilkan yang tadi 15.000 orang lagi Iya. untuk bisa membangun teman-teman kita yang ada di Maluku. Iya. Gitu. Itu harapannya luar Iya. biasa. Jadi begitu ya teman-teman, bersaudara dong semua. Kalau memulai pertemanan itu sebaiknya harus yang punya arti ya, begitu ya. Harus Tapi gini punya ya, dampak betul. gitu kan. Kalau mau dibilang everything tuh sudah yang terjadi tuh Tuhan suatur. Iya, Gitu. betul. Kenapa? Karena gini, Katong Tiga bikin pertemanan itu ya karena berteman gitu, Iya. cuman murni karena gue nyaman sama C gitu, Katong sama-sama nyaman gitu. Tapi ternyata tuh sudah punya purpose-nya. Iya, Kenapa? benar. Kayak gini. Satu yang Katong punya materi di Harvard gitu, Katong kan di situ belajar soal bisnis gitu, how you build a business from zero gitu. Jadi untuk bangun satu startup, ya we say it community is a startup kayak gitu kan. Ngebangun satu startup, saya punya harus elemen tuh at least ada 3 gitu. Elemen untuk co-founder atau saya ngebentuk itu gitu. Bisa aja saya sendiri tapi saya bakal capek gitu, karena ide semua dari saya butuh banyak orang gitu. Untuk bangun startup saya harus punya 3 elemen. Yang pertama ya, kalau pernah dengar CEO kan sering banget kan, Chief Executive Officer, dia itu yang idenya Iya. gitu, visionary-nya. Kemudian CMO, marketing gitu, Chief Marketing Officer, dia yang masarin gitu. Iya. Kemudian CFO, Chief Finance gitu, untuk keuangannya gitu, mau running semua gitu, whatever your product nanti, entah jasa mau barang gitu kan, tapi harus punya 3 itu dulu gitu. And you know what, Katong 3 itu dilengkapi itu. Perwakilan. Beta ialah yang idenya gitu, Shane orang marketingnya gitu, Stella finance-nya gitu. We never know gitu sampai detik ini tuh. Makanya itu kayak yang Beta bilang bahwa perjalanan Katong 3 yang ngolor ngidur ke sana kemari, yang Katong pikir itu sporadis, ternyata itu jadi satu bentukan yang Ya, isi jadi terjadi gitu. itu apa Kayak yang- persiapan. Yes, siap lah. persiapan untuk ngebentuk ini semua gitu. Karena kalau Katong 3 yang dibarengi ini susah Iya, gitu. benar. Karena kayak gini, yang lain bakalan kerja untuk yang sekarang gitu, sedangkan Beta harus pikir ke depan gitu. Kalau Beta juga pikir ini, saya bakalan ini. Dan Sean ini benar-benar orang marketing banget, juga ngerangkap operasional banget, yang
cepet bla 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 bla, terus Stella yang belakang meja banget yang ngatur semua keuangan bla bla bla. Karena to be honest memang untuk ngebangun satu community tuh ya everything needs money gitu. Iya, Everything semua uang bukan segalanya tapi everything needs money gitu. Dan katong bikin Jujaro, katong sing mau kasih proposal awalnya, katong mau bener-bener katong Mandiri, independen ya. dan katong bener-bener dari duit uang karing kalau orang Ambon bilang yang katong juga punya. Makanya punya platform katong bikin Jujaro Shopping ini untuk ya you buy you donate gitu. Iya. Bagaimana juga untuk berdonasi. Dan puji Tuhan waktu ketika katong jualan kaos online ini juga banyak respon yang bagus gitu kan. Dan platform Jujaro Shopping itu juga yang diketahui ya ibunya ibu ini gitu kan. Nah itu juga bakalan banyak. Jadi teman-teman yang 15 itu mereka banyak yang mau jadi entrepreneurship juga. iya. Entrepreneur maksudnya. Nah ini katong sudah punya wadah untuk jualan, wadah pemasaran. Jadi yang ke depan bakalan jualan bukan mie doang, Oh, iya. banyak gitu. Dari 15 orang itu. Betul. Ada yang jago teman-teman. tenun, ada yang segala macam. Jadi bisa banyak hal gitu tempat jualannya di sini. Nah itu tujuannya kita empowering anak-anak, mereka bisa bikin banyak hal. Kalau produknya secara bisnis ada, ketemu Kasih wadah. jual. Kita bantu untuk Bantu untuk jual. masarin Iya. dan jual. Terbaik. Luar biasa sekali Jujaro ID ini. Saudara dong, kalau penasaran atau mungkin ada yang belum follow, silakan langsung Wajib. follow Wajib. jujaro.id di Instagram. Kalau mau bantu untuk berdonasi juga mendapat kaos-kaos kece ini, dan juga ada edisi lainnya bisa di Jujaro Shopping. Oke, nanti Katong akan taruh Kakak Audra punya sosial media di bawah, Kakak Sean juga punya sosial media di bawah. Mungkin kalau ada dari Basudara dong yang ingin bertanya-tanya, Ya. Basudara boleh komen di bawah di Wajib. video ini, tapi juga mungkin bisa langsung saja ke kedua kakak ini. Bisa juga langsung tanya-tanya saja ke jujaro.id. Betul. Untuk mungkin ada yang mau tahu lagi informasinya seperti apa, karena ada juga yang tanya ke Beta karena kemarin. Ini ya, kemarin salah satu Kakak, PR-nya iya, kayaknya. bagaimana mau gabung di komunitas Jujaro, lalu kita sarankan untuk kalau mau tanya-tanya langsung saja tanya di jujaro.id. Oh iya. Jadi oke, dan ini mungkin pertanyaan terakhir dari Beta untuk Kakak Audra dan Kakak Sean. Tadi di pembahasan Katong yang awal tuh di Jujaro Inspiring, itu kan ada satu sosok inspiratif yang they look up to. Nah, kalau dari Kakak Audra dan Kakak Sean sendiri, ada salah satu tokoh yang memotivasi dan menginspirasi Kakak Audra atau Kakak Sean untuk sampai di titik ini, sampai juga mungkin bikin platform ini untuk orang banyak yang mau juga belajar dari kakak-kakak dong. Silahkan kakak. Kalau mau dibilang orang luar banyak sih, cuman to be honest dari awal tuh beta punya my late mom gitu. Almarhumah, sosok perempuan yang menurut beta tough banget ngehadapin semuanya gitu, bukan hanya karena kayak beta bilang katong berangkat dari keluarga yang sederhana, pernah mengalami masalah keluarga, juga pernah hampir pisah dengan beta punya papa. Dan momen itu mami benar-benar membesarkan kedua anak dengan hanya sendiri. Itu menurut beta itu sangat luar biasa. Jiwa pemaafnya, beta belajar jadi karakter perempuan di beliau gitu. Karena you know what, satu hal kalau misalnya beta pulang kerja telat dan misalnya papi pernah cuci piring gitu, mami tuh selalu bilang kayak gini, kakak, bukan berarti papi sayang kamu dan kamu bikin papi jadi budak. Wow, it's just like saya angkat pantat tuh lalu cuci piring gitu. Itu kayak menurut beta perempuan kayak tadi perempuan, makanya kenapa itu salah satu landasan bangun Jujaro juga, bahwa oke, lu boleh karir, saya boleh karir S2, S3, S-lilin, tapi tidak membuang saya punya hierarki sebagai perempuan juga. Saya harus bagaimana, at least yang penting saya bisa bagi diri untuk saya punya karir, melayani Dan suami pekerjaan dan domestik. juga indeed gitu. Tapi memang beta juga sangat happy karena beta lihat laki-laki sekarang juga sudah benar-benar mau bisa, kerja domestik. iya. Dan beta aplaus untuk semua laki-laki yang nonton ini. Thank you buat semua kalian yang berbesar hati untuk membagi tugas. Iya, benar. Gitu kalian keren. Karena mau dibilang ya beta merinding. Karena juga beta sampai titik ini selain my mom, my husband juga, kalau beta yang dapat beta punya suami ini,
mungkin Jujaro juga sing bakalan terbentuk, beta juga sing tahu bakal jadi apa ke depan. Harus ada Tapi support system. ya gitu. support system yang luar biasa. Beta suami ini sangat pengertian banget dengan semua Audra Luar punya biasa. jadwal yang bagaikan shine bright like a diamond itu gitu. Lebih Ha-ha. artis. lebih padat daripada artis. Tapi he is good. Tuhan sudah tahu sih. Karena kita perempuan, ingat perempuan yang nonton ya. Pada umumnya kalian tidak akan mendapatkan sosok laki-laki yang kalian inginkan, tapi kalian akan mendapatkan sosok laki-laki yang kalian butuhkan. Quotes Yeah. terbaik hari ini guys. Silakan, silakan. Kalau untuk sosok inspiratif di Beta lebih ke ya itu tadi bilang support system ya. Kalau untuk inner circle-nya Beta lebih ke Beta punya kakak perempuan. Jadi apa namanya sister goals banget. Beta Iya. bersyukur apa namanya punya keluarga terus punya kakak gitu. Jadi dia yang selalu dari yang masih soalnya kayaknya kan ketong dua kan jaraknya lumayan sih 5 tahun gitu. Jadi dia yang selalu jadi sosok untuk dia bisa kayak break banget dengan Beta punya keras kepalanya Iya. Beta. Jadi dia selalu ngajar bukan cuma sebagai kakak tapi sebagai teman Teman. gitu. Jadi yang sampai saat ini sih Beta bersyukur dia selalu jadi kayak misalnya sosok yang selalu jadi nopangnya Beta sih. Apalagi sampai saat ini Beta kan belum ibaratnya belum sold out kayak dia ya. Maksudnya sold out. Ini masih Jujaro banget. Dia masih Jujaro jujaro banget. banget. Jadi dia yang selalu mengingatkan sih kalau misalnya kalau terlalu lepas jangan ingat Iya, gitu iya, sih. iya. Jadi apa namanya itu yang selalu menginspirasi Beta sih Siap. sosok untuk yang support sistemnya Beta sampai saat ini gitu. Luar biasa. Iya, Luar itu biasa aja. dua-duanya. Mungkin dari kakak berdua ada yang mau kasih Kasihan pesan dulu lah. untuk Karena beda perempuan-perempuan di Maluku. Silahkan kakak. Iya, kalau untuk zaman sekarang kan ketong sudah terlalu banyak maksudnya diperlengkapi lah untuk digital system, tapi untuk perempuan-perempuan Maluku ingat kodratnya lah. Mau sampai di ketong ya tadi S1, S2, S3, S3, S lilin pun ketong tetap menghargai yang namanya ketong punya kodrat sebagai perempuan kayak gitu sih. Itu dari Beta. Iya, siap kakak. Terima Mungkin kasih. Kakak Audra. Silakan kakak Audra pesannya untuk para Jujaro di Maluku. Jangan pernah menyalahkan orang lain kalau hidupmu tidak bahagia. Wow. Gitu. Karena kebahagiaan itu pilihan, kebahagiaan itu engkau yang memilih. Jadi ketika pengen meraih masa depan bukan tunggu nanti, tapi ketika bangun pagi tadi pagi bikin apa, sekarang bikin apa, dan nanti malam bikin apa. Mikir hari ini kamu bikin apa, karena hari ini akan merubah masa depan. Luar biasa. Ganti nama Aura Teguh. Mungkin kalau ada dari Basudara dong yang ingin bertanya-tanya, Ya. Basudara boleh komen di bawah di Wajib. video ini, tapi juga mungkin bisa langsung saja ke kedua kakak ini. Bisa juga langsung tanya-tanya saja ke jujaro.id. Betul. Untuk mungkin ada yang mau tahu lagi informasinya seperti apa, karena ada juga yang tanya ke Beta karena Iya kemarin. Jadi ya, ini kemarin salah satu Kakak, PR-nya iya, kayaknya. bagaimana mau gabung di komunitas Jujaro, lalu Beta sarankan untuk kalau mau tanya-tanya langsung saja tanya di jujaro.id kayak begitu. Ya, Beta kira itu saja. Katong punya video sekaligus segmen terbaru di Mahina Bacarita kali ini. Untuk saudara yang mungkin suka video ini atau merasa selama video ini dong ambil banyak sekali manfaat, nilai-nilai yang sudah katong sharing bersama, jangan lupa like video ini. Wajib. Like, Like. wajib. Jangan lupa juga Bunyikan komen bel. di bawah. Klik tanda loncengnya juga ya. Asik. Asik. Jangan lupa komen di bawah saudara dong punya ide-ide atau saran-saran untuk konten video selanjutnya. Mungkin dong mau katong undang lagi sosok-sosok inspiratif siapa lagi, komen saja di bawah. Katong akan berusaha untuk mewujudkannya. Dan jangan lupa share video ini ke saudara dong punya teman-teman, keluarga, tetangga, ke pacar, om, tante, ke siapa saja kalau saudara dong merasa video ini bermanfaat. And last but not least, jangan lupa subscribe channel ini and turn your notification on. Klik tombol lonceng yang ada di bawah tuh supaya saudara saya akan ketinggalan video-video yang Beta upload nantinya. Itu saja, dan kebanya, dan sampai baku dapat di video selanjutnya. Amato. Amato.